humaniora, tentu juga yang lebih humanis, yang memahami teknologi gitu. Jadi sebaliknya dia juga jadi bagian yang harus saling kait-mengkait. Itu yang kita harapkan. Kenapa kolaborasi itu menjadi penting ke depan harus kita lakukan di berbagai sektor, termasuk dalam ilmu sejarah gitu. Lalu kemudian belajar yang kita berharapkan kepada mahasiswa tentu harus belajar sungguh-sungguh, mengikuti kegiatan kampus sesuai dengan minat dan bakat, dan banyak cari informasi dari berbagai pihak ya, dosen, alumni, teman, menguatkan jaringan, itu menjadi utama menurut saya. Karena kalau kita rutinitas saja itu belum cukup ya. Banyak teman-teman kita kemarin itu nilainya tinggi ketika tes tertulis, tapi ketika wawancara kalau di pegawai negeri itu mereka berguguran. Kenapa? Karena sebagian besar kita tidak masuk ke dalam ruang-ruang yang kaitannya dengan aktivitas di luar kampus ya, entah ekstrakurikuler misalnya, entah itu di pencinta alam atau kegiatan lain-lain gitu. Itu akan menopang betul ketika mereka untuk bekerja, sehingga banyak teman-teman kita itu ilmunya tinggi, nilai tesnya tinggi, tapi ketika wawancara mereka jatuh. Nah, ini menurut saya juga penting untuk teman-teman yang sedang belajar sekarang ini untuk menambah ilmunya, jangan hanya di satu tempat, tapi banyak hal yang bisa dikembangkan untuk berbagai itu. Kemudian tentu kita mengharapkan aktif ya, ini saya sebut tadi itu, kita aktif di organisasi, belajar kepemimpinan, serta jangan malu untuk bertanya ya. Tentu di samping kita menambah pengetahuan lain seperti berbahasa, atau menambah kemampuan teknologi, entah fotografi dan lain-lain, atau audiovisual, itu jadi nilai tambah. Itu yang kami rasakan ketika kita menerima teman-teman baru yang sebagai PNS di Direktorat Jenderal Kebudayaan, ataupun teman-teman yang sifatnya kontrak gitu ya. Sama mereka yang kita pilih adalah orang-orang yang memang tidak hanya punya satu kemampuan, tapi banyak hal yang bisa dilakukan. Sekali lagi, anak-anak yang berinovasi dan mempunyai kreativitas itu yang banyak laku di dalam pasaran saat ini, termasuk bagi kami di Direktorat Jenderal Kebudayaan. Nah, tentu di samping itu menurut saya juga mahasiswanya juga harus tahu ya bagaimana kita bisa berkolaborasi bersama. Kita harus melepaskan diri dari terlepas dari ras, agama, budaya, bahasa, ya gender dan lain-lain, itu kita harus lepaskan sehingga kita menjadi bagian yang inklusif gitu ya. Jadi kita tidak terkotak-kotak dan kita menjadi bagian dalam pembangunan itu sendiri di negara kita gitu. Jadi sekali lagi ini jadi penting menurut saya ketika kita masuk ke dalam dunia kerja. Jadi kita tidak hanya tidak saja dapat meningkatkan bagaimana orang berinteraksi di dalam dunia kerja, tapi juga membantu membuat produk dan layanan yang dihasilkan lebih inklusif dan sukses. Nah, ini yang dituntut dari dunia kerja saat ini, dan itu kita rasakan ketika kami menggarap Pekan Kebudayaan Nasional. Kemarin sekali lagi saya sampaikan bahwa kita membutuhkan teman-teman sekalian. Pak Dijen juga sampaikan tadi, banyak teman-teman sejarah yang bekerja di kami itu adalah orang-orang terpilih yang banyak memiliki kemampuan, banyak memiliki relasi, sehingga dia mudah bergaul dan mudah masuk ke dalam dunia kerja yang kita siapkan di bidang-bidang kami di Direktorat Jenderal Kebudayaan. Nah, tentu yang ini saya contohkan kenapa penting ya. Ini contohnya misalnya kita lakukan kemarin di PKN. Seperti kita ketahui, Indonesia negara kepulauan dengan ragam biodiversitas pangan gitu, banyak macam yang kita punyai gitu. Nah, ini tentu teman-teman sejarah sangat bisa melakukan ini dalam pengembangan ke depan gitu ya. Misalnya bahwa kekayaan itu cenderung dilupakan dan diabaikan dan terpinggirkan. Padahal ilmu dan pengetahuan tentang pemahaman kekayaan biodiversitas ini untuk pangan tentu memiliki fungsi yang sangat banyak. Jadi tentu sudah terputus dari generasi berikutnya. Ini adalah kesempatan bagi teman-teman ilmu sejarah, barangkali ilmu kebudayaan, untuk menggali itu. Dan ilmu itu ada di teman-teman sejarah sebetulnya untuk mencapai ini. Sementara itu dibutuhkan di masa-masa pandemi sekarang ini. Ada jamu, ada rempah, gitu, pengetahuan-pengetahuan yang memang digunakan dalam pengobatan kesalahan tubuh pada masa-masa saat ini. Dan itu kesempatan bagi teman-teman ilmu sejarah. Kemudian ini misalnya keragaman itu kan banyak yang bisa kita pergunakan ya. Mestinya kreativitas itu muncul di sini. Misalnya sumber protein, dia bahwa pangan itu ada sumber karbohidrat, lemak, nutrisi, rempah dan lain-lain, bahan obat, lalu bahan kosmetik ya, bahan fungsional lainnya. Misalnya untuk aromaterapi dan lain-lain itu bisa digunakan. Dan ini tentu banyak ada di kita, dan yakin saya teman-teman di bidang budaya, di ilmu sejarah juga akan bisa melakukan penelitian ini yang bisa dikembangkan untuk berbagai profesi ke depannya, berbagai pekerjaan, inovasi barangkali dilakukan untuk pengembangan diri, bahkan peningkatan ekonomi. Ini contoh misalnya yang dilakukan oleh Jafara gitu ya.
Ini dari Candi Borobudur, relief Candi Borobudur. Jadi produk makanan sebetulnya. Ini narasi yang dikuatkan. Ini adalah penelitian sejarah. Jadi membangun kreativitas dan inovasi itu jadi penting. Padahal dalamnya cuma singkong goreng itu. Itu ada dalam candi disebutkan ya. Singkong yang kita olah ini juga sama, bahkan jadi teh gitu ya. Nah, hal ini yang kedepannya yang sedang ditunggu-tunggu oleh berbagai perusahaan juga sebetulnya oleh berbagai dunia pengobatan, tentu melalui kolaborasi antara ilmu kita sejarah tentu juga dengan ilmu-ilmu eksak lainnya, sehingga ini bisa kita kembangkan untuk berbagai kegiatan yang sangat produktif ke depannya. Ini juga sama, misalnya herbal tea gitu ya di Indonesia kaya akan itu. Dan ini pasti dikuasai oleh teman-teman sejarah. Pengetahuan itu asal membaca, asal tentu menguatkan kembali naskah-naskah kuno kita, dan itu kita bisa angkat narasinya, kita kuatkan narasinya, sehingga dia menjadi bagian yang bisa kita gunakan. Jadi ilmu sejarah tidak hanya jadi penulis buku gitu ya, atau jadi peneliti, tapi juga dia bisa menjadi bagian dari pekerja profesional di sebuah perusahaan yang memang itu dibutuhkan oleh teman-teman di bidang ilmu yang lain gitu ya. Misalnya teman-teman dari yang sedang mengembangkan pengobatan tradisional juga membutuhkan ilmu-ilmu kita untuk menggali pengetahuan masa lalu yang bisa kita kembangkan untuk berbagai kebutuhan pada saat ini. Ini contoh menurut saya yang bisa dilihat. Lalu kemudian saya masuk ke perguruan tinggi. Tadi Pak Herwandi juga sudah sampaikan, tentu perguruan tinggi sangat berperan besar dalam menghadapi era revolusi industri ini. Tentu kita perlu menyesuaikan ya apa ke depan yang harus kita lakukan dalam mata kuliah gitu ya, atau sumber pembelajaran itu. Nah, sekarang tadi juga sampaikan ada Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Ini sangat penting ketika ilmu sejarah misalnya dia juga bisa kuliah sekian semester di ilmu-ilmu lain gitu yang sesuai ketertarikan mereka untuk masa depannya. Tentu itu jadi penting dari Kampus Merdeka ini. Dan bahwa mereka diberikan pengalaman belajar yang lebih luas dan kompetensi baru melalui berbagai kegiatan pembelajaran di luar program studinya. Dan itu sudah dilakukan kata Pak Herwandi tadi itu. Tinggal kita menguatkan menurut saya sehingga ini dibutuhkan untuk bagai pengembangan ke depan. Jadi teman-teman ilmu sejarah juga mengetahui bidang-bidang yang lain. Begitu juga sebaliknya, kita harus memberi informasi juga ke bidang-bidang yang lain itu. Dan peran perguruan tinggi menjadi sangat penting menurut saya. Dan yang kedua menurut saya juga kita kembangkan sebelum itu ya, ada contoh beberapa kegiatan yang sudah kita lakukan, KKN tematik, mengajar dan ada berbagai hal ya, misalnya di kami ada ekskavasi arkeologi gitu, itu menggunakan berbagai pengetahuan ilmu lain yang kita gunakan gitu ya, misalnya anak-anak geologi, arsitek, audiovisual gitu. Tentu sejarah juga bisa terlibat di bidang-bidang yang lain yang sebetulnya juga memperkaya berbagai penelitian-penelitian kita. Nah, selanjutnya menurut saya juga Pak Dekan, kita perlu juga diharapkan ya, Pulau itu bukan tugas utamanya, tapi juga bisa menyampaikan bidang yang dihasilkan oleh perguruan tingginya, oleh fakultasnya, itu bisa diinformasikan seperti marketing lah kepada Pemda, kepada swasta, bahwa alumni ini bisa menghasilkan A, bisa bekerja di bidang apa, dan memiliki pengetahuan di bidang A, B, C gitu. Dan ini juga penting menurut saya, sehingga ke depan mahasiswa ini juga diketahui oleh banyak yang lain. Kalau untuk pemerintah saja, banyak Pemda se-Indonesia ini belum mempekerjakan sesuai dengan bidangnya gitu ya. Banyak yang di bidang kebudayaan itu banyak orang peternakan misalnya, tidak salah juga, tapi kayaknya kok kurang pas gitu ya. Tentu ini karena mereka tidak tahu ketika ada penerimaan pegawai yang diterima tidak terinformasi bahwa sejarah itu juga punya, arkeologi juga ada, atau antropologi juga punya gitu. Mereka tidak tahu sehingga mereka hanya melihat kebutuhan tertentu saja, bahkan mungkin tidak sangat berkaitan yang akan diterima untuk di bidang itu. Demikian juga untuk swasta misalnya, kita juga bisa informasikan bahwa dunia sejarah ini juga sangat penting untuk berbagai bidang-bidang yang saya sampaikan di atas dari Jafara misalnya tadi itu, mereka memproduksi berbagai warisan pangan sebetulnya, tapi memerlukan ilmu sejarah, memerlukan kajian tentang nilai penting dari bidang yang mereka pasarkan itu. Nah, tentu ini menjadi harapan kita, mudah-mudahan nanti kurikulum yang ada di universitas juga mengadop itu dan juga bisa menjadi bagian disampaikan kepada yang akan berminat menerima alumni kita sejarah UNAN ini di berbagai tempat ya. Tentu itu juga bagian penting. Tentu IKA juga akan berkepentingan menyampaikan itu, bahwa teman-teman ilmu sejarah ini juga memiliki pengetahuan, memiliki kemampuan di bidang-bidang lain yang sesungguhnya juga bisa masuk ke dalam kolaborasi antara bidang ilmu tadi itu. Nah, ini jadi penting dari saya. Lalu kemudian saya sampaikan bahwa sekarang ini ada namanya pemajuan kebudayaan. Ini teman-teman semua ilmu sejarah
khususnya kita bisa terlibat semua dalam dua hal ini, peningkatan ketahanan budaya dan kontribusi di budaya Indonesia di tengah peradaban dunia melalui 4 bidang ini. Ada ekosistem pelindungan, pengembangan, penguatan, pembinaan. Di 4 bidang itu, ekosistem saya maksud itu teman-teman ilmu sejarah sangat berkaitan betul, sangat dibutuhkan betul dalam dunia kerjanya gitu ya. Pelindungan misalnya juga tentang konservasi di museum misalnya itu ya. Pengembangan juga berkaitan dengan kajian ya, ada repatriasi dan lain-lain, itu juga membutuhkan usaha. Pemanfaatan seperti yang saya sampaikan di atas tadi itu juga penting, ada kajian yang digunakan untuk kebutuhan ekonomi, pembinaan apalagi. Jadi satu rangkaiannya akan membutuhkan berbagai ilmu, khususnya bidang sejarah juga menjadi bagian penting, sehingga dari kemajuan kebudayaan ini sebetulnya banyak membutuhkan ya pada tingkat pemerintah ya, mungkin di swasta juga sama, bahwa kemajuan kebudayaan ini kan tidak berkaitan dengan dia pegawai negeri atau tidak pegawai negeri, tapi semua lini kehidupan, semua bidang juga akan berkaitan. Jadi selama PKN kemarin itu sangat banyak sebetulnya membutuhkan bidang-bidang terutama di ilmu sejarah yang saya sampaikan tadi. Nah, tentu ini yang harapan kita ke depan, dan kebijakan secara nasional tentu juga ini menjadi bagian ya yang akan bisa memperkuat teman-teman alumni sejarah bekerja di bidang kebudayaan ke depan. Karena ini sudah menjadi rancangan dari Bappenas, tentu itu semua bidang nanti akan mempergunakan ilmu kita. Karena dia tidak bisa berdiri di sini karena ekosistem. Kalau berbicara rendang, tentu kita akan bicara juga tentang dagingnya, tentang cabenya, tentang bawangnya, tentu akan sangat berkaitan semua ya. Kalau bicara tentang kuliner, tentu hal demikian. Demikian juga kalau kita bicara tentang tenun ya, tentu akan berkaitan pewarna alam misalnya, dan lain-lain. Tentu itu berkaitan di bidang lain. Nah, kebijakan-kebijakan ini tentu akan menopang teman-teman semua bagaimana bekerja di dunia kebudayaan ke depan. Dan sesungguhnya ilmu yang teman-teman sekalian punya itu sangat penting. Sementara mungkin orang belum banyak tahu atau kita belum banyak berkreasi atau keluar dari zona nyaman kita sendiri ya. Kita yang harus membuat itu semua, dan itu menurut saya juga sudah dibuktikan oleh beberapa teman-teman yang akan berbicara dalam forum ini nantinya. Tentu ini terakhir barangkali, tentu kita berharap jadilah kita itu pembelajaran mandiri yang berkelanjutan ya, itu juga sedang dikembangkan di Singapura sebetulnya. Pembelajaran seumur hidup itu penting, lalu kemudian berupaya meningkatkan keterampilan, memperkuat jaringan dan komunikasi, ini juga harus dilakukan. Lalu kemudian kita harus keluar dari zona nyaman, tidak hanya sekadar membaca buku keluar di ilmu sejarahnya saja gitu ya. Tentu banyak hal yang bisa kita inovasikan, dimulai di kita di tahun 1 sampai terakhir. Menurut saya itu harus kita lakukan hal demikian. Lalu senantiasa kita mengupdate dan mengupgrade kemampuan kita. Tentu yang lebih penting juga adalah untuk terus tangkas, mau kerja keras ya, tidak mudah mudah beradaptasi dengan perubahan. Ini harus menurut saya, karena banyak bidang-bidang tertentu yang mengharuskan kita seperti hal itu. Nah, di era ini tentu kerjasama dan kolaborasi akan sangat menentukan masa depan kita atau masa depan seseorang. Hanya dengan kreativitas dan inovasi menjadikan kita menang dalam berbagai atau persaingan di dunia kerja. Barangkali itu menjadi kekuatan kita ke depan. Itu sedikit dari saya, teman-teman sekalian. Sekali lagi tentu sepanjang yang saya saya rasakan dari mulai berkarir di kebudayaan, tentu ini peluang-peluang itu apalagi masa sekarang menjadi sangat besar dan menjadi sangat terbuka. Ketika kami membuka ada undang-undang pemajuan kebudayaan, itu tentu menjadi membuka semua bidang ke depannya, terutama ilmu-ilmu humaniora berperan dalam pembangunan bangsa ini. Bahwa kebudayaan itu adalah haluan pembangunan, tentu dia juga harus diisi oleh orang-orang yang berlatar belakang budaya. Tentu tidak hanya budaya arti yang sempit, tentu lebih luas, ilmu yang lebih luas, dan itu yang diharapkan dari teman-teman sekalian di dunia sekarang ini. Tentu itu yang kita harapkan melalui alumni-alumni kita maupun melalui teman-teman yang sedang berkuliah di jurusan sejarah. Jadi tidak usah khawatir menurut saya bahwa mau kemana kita ke depan atau mau apa yang harus kita harapkan. Sangat banyak pekerjaan yang akan Bapak dapatkan sekarang. Bahkan kita sulit mencari orang-orang yang betul-betul bisa menguasai berbagai pengetahuan masa lalu itu tentu ada di Bapak Ibu sekalian. Ilmu sejarah lah gudangnya menurut saya. Itu Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan. Barangkali tidak detail, agak loncat-loncat, tapi itu yang saya rasakan selama ini, bahwa kita harus merubah pola pikir kita, dan teman-teman sekalian tentu sudah memulai hal demikian di kampusnya masing-masing. Yakin ya, generasi sekarang adalah generasi yang sangat berbeda dengan masa-masa saya untuk kuliah dulu, dan sekarang juga kita sangat dimudahkan dengan kemajuan teknologi. Demikian teman-teman sekalian, terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada Bapak Dr. Andus Fitra Arda M.Hum yang telah memaparkan materinya dengan sangat jelas tadi ya. Sebelum kita memasuki materi yang kedua oleh Ibu Dr. Siti Fatimah, saya akan mencoba untuk merangkum apa yang sudah disampaikan oleh Bapak Fitra Arda tadi. Pertama itu kita saat ini sedang menghadapi dua fase disrupsi. Yang pertama adalah revolusi industri 4.0 dan juga pandemi COVID-19. Hal ini membuat kita bersaing tidak hanya dengan sesama manusia, tapi juga dengan teknologi itu sendiri. Selanjutnya untuk menghadapi hal itu kita harus menyiapkan sumber daya manusia yang unggul di bidang humaniora. Menyiapkan SDM unggul di bidang humaniora tersebut ada dua sisi yang harus dikerjakan. Yang pertama dari sisi mahasiswa sendiri. Mahasiswa dituntut untuk kreatif, inovatif, kolaboratif, serta paham teknologi dan humanis, juga aktif berorganisasi dan mengasah kemampuan lain. Sementara itu dari sisi perguruan tinggi, hendaknya perguruan tinggi menyiapkan kurikulum yang sesuai dengan perkembangan zaman. Baik, kita akan lanjut kepada pemateri yang kedua, Ibu Dr. Siti Fatimah MPD M.Hum selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang. Kepada Ibu Dr. Siti Fatimah diberikan waktu sekitar 10 menit untuk menyampaikan materinya, lalu kita akan lanjut ke sharing session, di mana nanti kita bisa berdiskusi lebih lanjut dengan para pemateri. Silakan Ibu Dr. Siti Fatimah, waktu dan tempat disilakan. Terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan. Ini sebuah penghargaan yang luar biasa juga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini sebuah acara atau sebuah agenda yang sangat luar biasa digagas oleh jurusan sejarah Universitas Andalas, gitu ya. Sebetulnya yang pertama sekali di sini kami tentu mungkin juga sama-sama saling sharing, kita nanti saling berbagi untuk hal-hal yang sangat produktif. Kemudian yang kedua, topik ini betul-betul sangat seksi ya pada hari ini, sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Mas Menteri kita. Ibu pikir ini juga dalam rangka menyelaraskan dengan apa gagasan-gagasan perkembangan pendidikan pada hari ini. Baiklah, pertama-tama izinkan Ibu mengucapkan rasa hormat pada rekan-rekan yang tertulis namanya di virtual. Pertama sekali salam hormat buat Prof. Dr. Herwandi, istilah saya dengan beliau itu Dunsana, dan itu kebetulan sekarang sama-sama dipercaya sebagai pemimpin di fakultas. Kemudian tadi ada Pak Dr. Hilman Farid, beliau juga mantan ya Ketua MBSI kita. Kemudian Linda Fitra Arda, kemudian tentu Ibu Imelda, ini yang luar biasa. Ya, saya banyak mendengar itu dengan perkembangan karir Linda Imelda dari teman-temannya juga. Kemudian juga ini Ricky juga ya yang dari 50 kota. Kita sering ketemu juga barangkali dalam mempekerjakan Museum PDRI dan lain-lain. Kemudian juga ada rekan lagi Khairul Jasmi, ini kita sama-sama alumni IKIP ini. Alhamdulillah ini dua alumni IKIP dibuat untuk bekerja sama dan kami juga akan banyak belajar tentang itu. Kemudian ada Dinda Undri, Budi Putra, Nasution, Yogi juga tak asing lagi, kemudian Asendri dan lain-lain semuanya. Selamat bertemu kita walaupun dalam kondisi virtual ini. Pertama-tama mohon izin dan mohon maaf Bu Fat. Ini sama Alif kontaknya sampai jam 10 malam tadi Alif ya. Ini Ibu kebetulan juga masih dalam perjalanan. Ya, dalam perjalanan, kemudian baru fixnya insya Allah besok Ibu bisa, cuman ya mohon maaf tidak sempat membuat PowerPoint atau PPT-nya. Nah ini, jadi apa ya, tadi malam Bu diskusi, apa yang mau Ibu sampaikan Alifnya.
Ya cukuplah barangkali tentang pengalaman-pengalaman Ibu. Mungkin yang diminta atau apa namanya, yang dibutuhkan oleh generasi kita sekarang ini sebagai yang berminat pada sejarah, dan setelah dia tamat menjadi satu jurusan sejarah itu mungkin saja akan melanjutkan, kemungkinan juga dia adalah menjadi alumni. Oleh karena itu pekerjaan adalah selalu dikaitkan dengan bagaimana mereka setelah tamat dari jurusan sejarah, kan gitu. Nah itu yang pertama masalah. Yang kedua adalah segelintir juga Ibu men-searching bahwa katanya peminat dari data yang ada, peminat bahwa untuk masuk jurusan sejarah itu selalu menurun, kan gitu ya, di beberapa chatting Ibu lihat ini. Nah ini ada apa, kan seperti itu. Siapa yang mau kita salahkan gitu. Maka agenda hari ini sangat strategis sekali, di mana di flyer itu terlihat adalah orang-orang sukses yang berasal dari jurusan sejarah. Ya, salah satunya adalah Ibu Imelda sendiri. Kemudian termasuklah semuanya yang ada di situ, mereka adalah sebetulnya orang-orang sejarah dan berasal dari jurusan yang dilahirkan ya, yang dilahirkan oleh jurusan sejarah itu sendiri. Ibu sendiri juga di sini akan menyampaikan barangkali beberapa pengalaman saja sehingga bisa bagi adik-adik khususnya mahasiswa yang sekarang ini sedang kuliah atau mungkin juga yang sudah menjadi alumni tentunya, kami yang ada ini mungkin lebih tepat menyampaikan beberapa pengalaman sebagai orang yang tertarik pada jurusan sejarah, kemudian sedikit pun tidak ada pesimis bahwa ya sejarah itu tidak memberikan arti apa-apa. Ternyata ya sejarah itu sebetulnya memberi makna yang luar biasa baik dalam kehidupan berkarir maupun dalam kehidupan berinteraksi sesama masyarakat. Itu yang pertama. Kemudian yang berikutnya Ibu mengatakan bahwa saya sudah 36 tahun ya menjadi dosen, dilahirkan dari jurusan sejarah, pendidikan sejarah dulunya di IKIP Padang, kemudian jurusan sejarah itu melahirkan anak, melahirkan embrio di jurusan ilmu sejarah di Universitas Andalas. Jadi sebetulnya antara sejarah dari Universitas Andalas dengan sejarah yang ada di IKIP itu adalah seperti ya saudara sekandung gitu sebetulnya, saudara sesusu kan gitu ya kalau kita lihat. Oleh karena itu ini adalah persoalan kita bersama kalau Ibu lihat ya. Nah, kemudian sedikit menyampaikan atau mengulas apa yang sudah disampaikan oleh Pak Fitra tadi, oleh Pak Hilman, itu sebetulnya adalah apa yang ingin kita masuki atau apa yang kita ingin tuntut secara teoritis juga ya. Nah, tetapi dalam kesempatan ini berangkat dari pendekatan-pendekatan konseptual yang disampaikan oleh kedua pembicara sebelumnya tadi, barangkali yang paling kita pentingkan adalah bagaimana mengimplementasikan poin-poin tersebut dalam diri atau bagi seorang mahasiswa yang sudah lulus dari jurusan sejarah, dan itu bahwa dia tidak pernah atau dia tidak akan menganggur seperti yang ditakutkan oleh semuanya gitu ya, orang-orang yang akan memilih jurusan sejarah itu sendiri. Nah, tadi sejarah teoritis disampaikan oleh Pak Fitra bahwa banyak sekali sebetulnya kesempatan-kesempatan. Nah, ini saya berangkat aja dari beberapa pengalaman. Ya, apalagi pada saat sekarang kan gitu. Sejarah itu kan sebetulnya ilmu yang rakus ya. Ya, kalau itu negatifnya kan gitu. Tapi sebetulnya sejarah itu adalah bisa masuk kemana-mana. Karena apapun tidak mungkin bicara tanpa sejarah. Oleh karena itu yang harus kita sadari bahwa aksesibilitas kita sebagai seorang yang lulus dari sejarah, yakinlah bahwa kita bisa masuk kemana-mana. Itu yang pertama sekali. Ya, itu kita sudah buktikan. Ada yang jadi komisariat, ada di politikus, ada yang di apa. Artinya bisa. Cuman yang poin kedua adalah yang penting sekali adalah passion. Jadi passion kita kan gitu ya. Nah, kita sebagai seorang mahasiswa harus menyadari passion kita itu lebih banyak di mana kan gitu.
Ya tidak semua orang yang bisa dikaruniai misalnya memiliki multitalenta. Bisa profesi sebagai penulis, ya sebagai orator, kemudian sebagai praktisi, sebagai politikus dan tidak. Tetapi minimal kita tahu itu passion kita di mana. Oleh karena itu, ya ilmu sejarah itu adalah sebagai cover, sebagai pembalut fashion kita tersebut kan gitu. Ya, itu yang ingin saya katakan. Jadi misalnya saya contohkan, Ibu contohkan pada diri Ibu sendiri, ya dulu cita-citanya hanya menjadi guru sejarah kan seperti itu. Ya udah cukup, kemudian jadi dosen udah. Tapi akhirnya apa? Yang penting ketika kita tahu passion kita, wah kita punya kompetensi untuk menulis, kita punya kompetensi untuk bisnis, kita punya kompetensi untuk ya mungkin Ibu ya agak berbeda tidak di politik praktis ya, tapi sebagai analisis politis misalnya itu kan bisa kan gitu ya. Nah, oleh karena itu kita dalami passion kita itu sehingga kita menjadi orang yang sukses. Nah itu yang paling penting ya. Misalnya Ibu sendiri misalnya tidak menyangka juga bisa mencapai karir menjadi dekan. Ya artinya begini, kami di Fakultas Ilmu Sosial itu sudah yang ke-13 dekan. Ya, tapi baru satu-satunya juga Ibu yang perempuan. Seluruhnya kalau Anda datang deret itu semuanya laki-laki. Tapi apa yang membekali itu? Yang membekali itu ya ilmu sejarah. Karena saya tahu sejarah kan seperti itu. Nah, jadi itu yang pertama kali. Kemudian yang berikutnya adalah ya kita tahu bahwa passion kita bisa sebagai peneliti, sebagai penulis. Lakukan itu. Ya, lakukan itu sebagai peneliti, sebagai penulis. Dan alhamdulillah ya, seperti Ibu sampaikan juga sama Alif ya. Dan itu tidak sulit. Yang penting adalah asal kita mau kan gitu. Ya, dalam tahun terakhir ini misalnya saja Ibu juga berkarir misalnya sebagai dekan fakultas, tetapi juga punya karya-karya yang setiap tahun melahirkan buku, kemudian melahirkan artikel di Scopus, melahirkan artikel di Sinta, dan itu bisa semua, dan itu semuanya mendatangkan duit kan gitu ya, mendatangkan nilai tambah, income generating buat kita. Nah itu yang berhubungan dengan profesi yang kita dalami selama ini. Tapi ada lagi profesi praktis. Nah, ini yang Ibu katakan bahwa sekarang yang menjadi ikon dunia itu adalah pariwisata, termasuk adalah di Indonesia, termasuk di Sumatera Barat, termasuk di mana-mana. Ini adalah akses atau peluang yang sangat-sangat besar bagi mahasiswa jurusan sejarah. Nah, kenapa Ibu katakan begitu? Ya, karir sebagai historian guide, ya sebagai guide sejarah dalam pariwisata itu tidak semua orang bisa, ya, karena Ibu misalnya hidup di dalam dunia pariwisata karena ilmu sejarahnya. Nah, saya bisa memprotes misalnya beberapa guide yang tidak berlatar belakang sejarah, kemudian apa yang disampaikannya itu adalah keliru. Oleh karena itu adalah kita yang harus mengambil alih profesi itu sebagai historical guide gitu di dalam bidang pariwisata. Ini peluang-peluang yang sangat besar. Nah, kenapa adik-adik, kenapa anak-anak semua tidak bisa melihat peluang-peluang seperti ini pada saat ini gitu. Nah, ini contoh ya. Jadi ketika Ibu pergi ke Maninjau yang memberikan pendampingan terhadap pariwisata religinya kawasan Hamka kan gitu, ketemu dengan adik yang dari jurusan sejarah. Ya, kebetulan ketika itu bercerita dia membawa beberapa turis dari Jerman, dari Prancis. Ibu lupa dengan saya, Ibu dari jurusan sejarah. Saya lihat anak ini dulu tidak begitu pintar, tidak apa. Terus dia bilang sekarang gimana? Ya Bu, saya udah bisa Bu bahasa Cina, udah bisa bahasa Jerman, udah bisa bahasa Inggris. Ya cuman karena dia punya passion aja dan dia tahu passionnya itu, kemudian dia belajar otodidak gitu tanpa kursus dan segala macam gitu. Terakhir kesimpulannya saya tanyakan, berapa sih penghasilan kamu menjadi guide ini? Ya lumayan lah Bu. Kalau misalnya satu kali aja saya dapat kerjaan ini, dia bilang, saya sudah bisa mengumrahkan kedua orang tua saya. Bayangkan oleh adik-adik semua, oleh Ananda semua. Jadi yang paling penting bagi Ibu itu adalah pelajari passion Anda, kemudian bagaimana ilmu sejarah itu Anda manfaatkan sebagai cover, ya, sebagai ilmu yang betul-betul bisa menyelimuti, mengembangkan passion yang kita miliki itu. Nah, itu saja barangkali Alif yang bisa Ibu sampaikan.
ya mungkin nanti di dalam diskusi insya Allah Ibu akan bisa berikan karena ya sudah lama ya hidup ya, mungkin punya pengalaman mengapa bisa sampai pada hari ini begini gitu kan, nanti akan kita diskusikan secara baik. Jadi mungkin itu saja intinya yang bisa Ibu sampaikan. Makasih banyak atas kesempatan ini, salah dan kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas materi yang sangat berharga sekali dari Ibu Dr. Siti Fatimah. Sebelum kita lanjut ke sharing session, saya mau mengingatkan lagi agar Bapak, Ibu, dan teman-teman semua sekalian yang ada di sini untuk mengisi link absensi yang ada di room chat ya, yang ada di kolom chat. Kemudian juga saya ingin merangkum beberapa hal yang sudah disampaikan oleh Ibu Dr. Siti Fatimah tadi. Yang pertama adalah sejarah itu memberi makna baik dalam karir maupun dalam berkehidupan di masyarakat. Kemudian juga jadikanlah sejarah sebagai hal yang membungkus atau membalut passion kita masing-masing. Kemudian materi yang disampaikan oleh Ibu Dr. Siti Fatimah tadi layaknya membuka mata dan cakrawala kita dan memberikan peluang-peluang baru bagi mahasiswa dan alumni dari jurusan sejarah. Baik, kita langsung masuk ke sharing session. Tapi sebelum itu ada beberapa aturan dalam sharing session kali ini. Yang pertama, kalau ingin bertanya, menanggapi atau ingin berbicara, harap di raise hand ya. Dan ada giveaway atau door prize menarik dari panitia bagi peserta yang aktif mengikuti kegiatan ini dari awal sampai akhir, dan bagi peserta yang memiliki pertanyaan atau tanggapan yang menarik, yang sudah raise hand ingin bertanya atau menanggapi ini, silakan kepada Raffi Rusdi disampaikan saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada moderator atas kesempatan pertanyaannya. Jadi dari pemaparan materi pertama dan kedua ya sangat menarik ya mengenai peluang ataupun karakteristik-karakteristik dari masing-masing ilmu sejarah itu. Tentu ilmu sejarah ini kan selalu keunikannya salah satunya kan dari karakter sifat-sifatnya bisa kita lihat yang membedakan dari ilmu lainnya gitu. Nah, jadi yang ingin saya tanyakan adalah kebanyakan ya generasi, mungkin tidak kebanyakan ya, mungkin sebagian gitu opini dari berbagai siswa di sekolah gitu, belajar sejarah itu merupakan membosankan kata mereka ketika gurunya menyampaikan materi itu tidak kreatif gitu atau secara ceramah gitu. Jadi siswa ini merasa bosan dan jenuh ketika mereka mempelajari ilmu sejarah atau belajar sejarah di sekolah-sekolah. Nah, yang ingin saya tanyakan adalah kepada Ibu Siti Fatimah, ingin bertanya itu. Nah, apa bekal utama yang perlu ditingkatkan atau skillnya oleh seorang guru sejarawan agar pandangan atau persepsi siswa yang demikian bisa hilang lambat laun dari pandangan mereka? Apa modal utama yang harus ditingkatkan oleh seorang guru sejarawan agar pandangan siswa terhadap belajar sejarah itu tidak membosankan lagi, agar mereka lebih bersemangat lagi ketika jam sejarah ketika berlangsungnya jam sejarah di persekolahan. Itu pertanyaan pertama. Dan pertanyaan yang kedua, di tahun 2021 ini kan merupakan berada pada abad ke-21 pada abad ke-21 gitu. Jadi yang ingin saya tanyakan, bagaimana masyarakat Indonesia menyikapi pemahaman mereka dari kondisi masyarakat Indonesia yang hari ini yang terpengaruh akibat pandemi COVID-19. Bagaimana kita belajar dari sejarah gitu agar kondisi masyarakat Indonesia ini bisa lebih baik lagi di masa yang akan datang tentunya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih atas pertanyaannya kepada Saudara Rafki Rusdi. Oke, silakan langsung dijawab oleh pemateri kita, Bapak Fitra Arda dan Ibu Dr. Siti Fatimah. Silakan Bapak dan Ibu dijawab. Oke, terima kasih. Ibu dulu, Ali? Atau Pak Fitra dulu? Uni dulu lah, Uni yang senior dulu lah. Monggo nih. Enggak, ini karena masalah Ini kan guru ya. itu ya, Ya Pak betul. Fit ya. Yang Uni sudah Sehat ya, Fit. sudah nih. Oke, baiklah. Pertanyaan ini sebetulnya pertanyaan yang sudah sangat klasik gitu ya. Memang selalu seringkali memang siswa itu tidak menarik karena gurunya kan gitu. Tapi kalau kita tanya yang masuk jurusan sejarah sekarang termasuk Ibu kan gitu ya. Mengapa masuk jurusan sejarah gitu, termasuk Pak Prof Mestika, Pak Ersis itu yang kalau yang lama-lama ya, dari itu memang karena gurunya pintar mengajar sejarah kan gitu. Menarik mengajar sejarah. Nah, jadi oleh karena itu pada saat ini seperti apa? Kalau bicara tentang guru, nah ini guru ya, guru yang akan mengajar, ini sama juga dengan yang masuk, yang inputnya menjadi guru sejarah, kemudian inputnya masuk ke jurusan sejarah di FIB, gitu ya. Rata-rata kita yang masuk ke jurusan pendidikan sejarah itu dahulu itu adalah menengah ke bawah. Menengah ke atas itu dia pilih jurusan yang lain. Jadi oleh karena itu bagaimanapun yang menjadi guru sejarah itu tidak seluruhnya punya kualitas yang baik. Mungkin 10% dari yang masuk itu memiliki kualitas. Karena ini memang masalah rekrutmen juga. Tetapi dalam perkembangannya hari ini, gitu ya, baik S1 UNAN atau S1 Ilmu Sejarah maupun S1 Pendidikan Sejarah, itu sudah dihargai sama. Kalau mau menjadi guru, maka harus masuk namanya PPG, Program Profesi Guru. Nah, di situ betul-betul digodok ya, di dalam bengkel PPG itu digodok itu sampai 2 tahun lamanya. Jadi kalau kita melihat bahwa guru yang profesional itu, guru yang hebat itu betul-betul juga sangat tergantung kepada yang memproduksinya. Yang memproduksinya tentu adalah perguruan tinggi itu sendiri. Nah, sekarang PPG itu tidak hanya menerima anak-anak atau mahasiswa yang dari IKIP saja atau WNP, tetapi dia juga menerima dari UI, dari UNAN, dari universitas lain untuk menjadi guru dengan kriteria yang sudah ditentukan, dengan indikator yang sudah ditentukan. Persoalannya adalah bahwa ini kan adalah proses ya, sebuah proses tidak bisa seperti membalik telapak tangan gitu ya. Jadi misalnya kalau misalnya kita produk guru dalam 4 tahun ini, guru sejarah yang profesional, itu belum pasti akan menghasilkan bahwa dalam 5 tahun ini, tetapi juga beberapa tahun berikutnya seperti itu. Jadi oleh karena itu di dalam perkembangan hari ini sebetulnya sudah dimulai terobosan-terobosan itu, terutama sekali yang berhubungan dengan profesi guru itu. Jadi memang kita tidak salahkan, betul itu yang dikatakan. Ya, kita mengambil masuk ke jurusan sejarah, apalagi yang baru tamat SMA itu kan kita nggak ngerti ya, nggak paham kadang-kadang apa pilihan kita kan seperti itu. Kecuali ini. Saya masuk jurusan sejarah, saya masuk matematik ini karena guru saya pintar, guru saya hebat, saya mau jadi guru kan gitu. Ajarlah anak seumur sekian kan gitu. Tapi pada saat ini tidak seperti itu lagi karena memang informasi itu sudah hebat-hebat diambil oleh anak-anak anak-anak SMA ya, anak-anak ya SLTA itulah kan gitu ya. Jadi memang tanggung jawab untuk guru profesi itu memang tentu dari pemerintah, kemudian bagaimana rekrutmen dan segala macam sehingga dia menjadi guru yang profesi sehingga siswa itu berminat. Nah, itu beberapa penelitian menunjukkan begini, sebetulnya itu mereka tidak berminat masuk jurusan sejarah itu tidak hanya karena gurunya, tapi salah satu tadi juga disebutkan oleh karena gurunya. Yang kedua adalah
mindset yang ditanamkan. Jadi ada pengaruh dari luar bahwa apa tuh pelajaran sejarah itu pelajaran apa tahun, mangka angko tahun, kemudian ini karena mindset itu masih dan membuat mindset itu bukan guru ya, bukan siapa, tetapi adalah lingkungan sekitar. Mulai dari siapa? Keluarga itu sendiri. Nah, itu ada beberapa penelitian, itu banyak sekali kan gitu ya. Bagaimana pengaruh orang tua terhadap pilihan anak masuk ke perguruan tinggi. Nah, makanya kuncinya tadi Bu katakan adalah passion-nya. Seorang baik keluarga, baik pun kakaknya, adiknya atau orang tuanya harus mengerti passion anaknya. Kalau dia berminat untuk masuk jurusan sejarah, udah tertarik segala macam, jangan dipaksakan juga masuk kedokteran kan gitu. Dan sebaliknya juga begitu kan gitu ya. Nah, jadi itu yang paling penting. Jadi banyak faktor sebetulnya yang menyebabkan orang berminat untuk masuk jurusan sejarah itu, selain dari faktor guru itu sendiri. Ya, mungkin itu barangkali yang bisa Ibu sampaikan. Kemudian tadi yang berhubungan dengan COVID ya. COVID yang berhubungan dengan masyarakat Indonesia ini kurang paham juga nih Ibu pertanyaannya. Ya, mungkin bisa nanti diperbaiki dulu pertanyaannya. Baru Ibu paham kan. Silakan Alif. Baik, terima kasih atas jawabannya Ibu Dr. Siti Fatimah. Baik, kita lanjut ke jawaban dari Bapak Dr. Andreas Fitra Ardhemhum. Pada Bapak, disilakan Pak. Baik, makasih Mas Ali. Tadi Mas Rafki ya? Iya Pak, Rafki. Ya. Ini alumni kita ini, mungkin ya. Saya nggak tahu ini. Atau masih kuliah. Begini, mungkin yang pertama tentu yang pengalaman tuh Uni Fatimah ya, Ibu Dokter lah, dekan gitu ya. Tapi saya berbagi pengalaman saja. Begini, ketika kita mengajarkan sejarah itu sebetulnya kan kita ingin anak-anak tuh memahami bahwa masa lalu itu akan menjadi contoh untuk lompatan kita masa depan. Jadi tidak hanya sekadar hafalan gitu ya. Jadi terapannya yang kita harapkan. Alat peraga jadi penting bagi guru menurut saya. Itu jadi penting. Misalnya anak-anak belajar tentang dia nggak mau lagi jatuh cinta yang kedua karena jatuh cinta yang pertama itu banyak yang salah gitu ya. Itu dia belajar dari situ sebetulnya. Salah itu biar bisa tidak salah lagi. Sama juga dengan belajar sejarah. Jadi biar sejarah itu menyenangkan, tentu kita harus mengajarkannya sesuai dengan kemauan anak sekarang gitu ya. Dia harus sesuai dengan urgensinya, ruangnya juga dibuka buat dia. Misalnya begini, ketika kita bicara tentang Majapahit, misalnya ketika Arca Amogapasa itu dibawa ke Sumatera Barat, jadi yang kita ceritakan itu kan bukan hanya tahun-tahun sekian di bawah, abad ke-12 itu dibawa ke Sumatera Barat, Dharmasraya, tapi kita bisa bercerita tentang bagaimana dia membawanya ke Sumatera Barat. Dia menggunakan jung apa, dia menggunakan kapal apa, dia menggunakan narasi apa gitu ya. Misalnya dia lihat bintang, harusnya begini, dia bayangkan saya dengan arti yang sangat besar itu bisa dibawa sangat jauh gitu ya. Itu yang pertama bisa kita ceritakan. Tentu akan jadi sangat menarik dari anak-anak melalui alat peraga barangkali. Lalu kemudian tentu juga kita akan melihat sesungguhnya apa sih yang kehadiran dari kirim Arca. Itu kan persahabatan misalnya gitu ya. Atau toleransi. Itu bisa hal itu yang kita bicarakan sehingga dia senang dan itu bisa menjadi pengalaman hidupnya sehari-hari. Bahkan kita bisa menyuruh sebagai guru ya, kita suruh dia bikin video sebetulnya agak 5 menit gitu, kaitan apa saja yang mereka lihat di lapangan. Lalu kita terjemahkan kepada untuk kehidupannya masa saat ini gitu. Misalnya begini, ketika kita menanyakan apa bedanya 4x3 dengan 3x4 gitu ya. Kalau dia melihat sejarah, coba lihat contoh misalnya kenapa misalnya Munggu itu ditempatkan di bukit yang tidak ya makam ya, kalau di kita itu komplek makam itu di bukit gitu. Itu mereka berpikir itu kenapa ternyata itu bukan tanah yang subur gitu ya. Ya itu kan bagian dari bagaimana kita menyikapi alam gitu. Itu hal-hal itu yang harus kita lakukan. Jadi ilmunya itu harus bermanfaat buat mereka. 4x3 dengan 3x4 akan sangat berbeda kalau kita menanam pohon di bukit atau tanaman cabai di bukit. Kalau dia turunan ke bawahnya 4, mungkin 3-nya yang subur paling bawah barangkali, tentu hanya 3 yang subur. Tapi kalau 4 jejarnya, itu yang 4 yang akan subur, jadi akan banyak buahnya. Hasilnya bagaimana? Dan mereka akan mencerna seperti itu. Bahkan kita mintakan juga guru-guru matematik itu juga semestinya
berlatar belakang sejarah juga membuat soal ya, misalnya pergi ke Borobudur ada 50 stupa, rusak 5 gitu, tinggal berapa yang tidak rusak gitu. Dia tidak hanya belajar stupa, tapi dia juga belajar geografi bahwa Borobudur itu ada di Magelang misalnya, lalu kemudian bahwa dia juga belajar tentang agama, kalau stupa itu dari Buddha misalnya, tentu banyak ya komplit ilmu yang diajarkan sehingga sejarah itu jadi menarik. Menurut saya peraga, jadi guru yang kreatif itu jadi sangat penting menurut saya, bahwa banyak hal yang bisa kita pelajari. Itu berkaitan juga dengan pelajaran kedua. Misalnya bagaimana menyikapi masa pandemi itu, ilmu sejarah jadi sangat penting. Masa-masa ini sudah terjadi 100 tahun yang lalu misalnya. Tapi apa yang dilakukan misalnya Stovia itu membuat kedokteran Jawa dalam rangka pandemi di Jawa Timur misalnya, penyakit gitu ya. Lalu kemudian bagaimana kita melihat suku anak dalam misalnya atau suku Badui itu tidak pernah kena pandemi karena mereka menerapkan aturan yang sangat ketat gitu ya. Kita akan sangat longgar. Ketika terjadi sesuatu di masyarakat itu, masyarakat Kubu misalnya, kalau dia terpapar penyakit tertentu, orangnya dipisahkan. Tapi dipisahkan mereka dibantu, dikasih makan, sampai dia sembuh, baru dia bisa bergabung lagi. Dan itu yang kita lakukan masa COVID kemarin sebetulnya, ketika ada yang kena isolasi di rumah, lalu kita gantung Indomie di pagarnya masing-masing, gitu. Itu kan belajar dari sejarah sebetulnya. Nah, narasi itu yang harus kita bangun semestinya. Ketika saya sampaikan tadi membuat teh itu narasi dibangun oleh anak-anak sejarah sebetulnya. Bahwa di abad kedua, Sultan Hamengkubuwono itu pernah menggunakan teh ini ketika menjamu raja dari Inggris datang ke Indonesia. Indonesia di masanya datang ke kerajaan mereka. Itu harga tehnya bisa lebih mahal. Awalnya mungkin cuma 10.000, itu bisa menjadi 50.000. Gara-gara narasinya itu kita kuatkan. Barangkali itu hal-hal itu yang perlu kita cermati. Bahkan di masa pandemi kemarin, ilmu-ilmu kita ini, kebudayaan ini jadi sangat penting. Bagaimana melalui naskah-naskah itu diceritakan kembali pengobatan-pengobatan. Karena di masa pandemi ini kita tidak butuh obat. Yang butuh itu ketahanan tubuh ya, ketahanan tubuh, daya tahan tubuh gitu ya. Makanya resilience kemarin tema kita itu jadi kekuatan kita sebetulnya. Jadi betapa pentingnya ilmu-ilmu itu ketika kita angkat ya. Jadi kita tidak terbatas membaca sejarah tahun sekian terjadinya Majapahit, pindah kemana, lalu ekspansi kemana. Tapi arti di balik itu yang mau kita terjemahkan, itu anak-anak sekarang bisa melalui film, bisa melalui kartun, bahkan game yang dibuat pun bisa bicara tentang sejarah gitu. Nah, inovasi-inovasi yang disebut di atas arahnya mestinya ke sana gitu. Jadi anak-anak universitas itu ya, kekhawatiran kita tidak hanya jurusan sejarah, akuntansi juga mungkin akan hilang karena mesin menggunakan itu. Dokter juga sama sekarang. Dokter yang tidak kreatif akan ketinggalan. Dokter yang kalau kita berobat dia jawab cuma satu akan ketinggalan. Dia harus mengembangkan bagaimana dia bisa mendekati melayani masyarakat. Jadi semua profesi itu terancam di masa-masa sekarang. Nah, inovasi itu dan kreativitas itu menjadi sangat penting. Betapa misalnya banyak anak-anak kemarin itu yang kreatif, bahkan dilakukan waktu kuliah budaya kaum muda itu, anak-anak bagaimana dia memikirkan di Kabupaten 50 kota itu telur terjual cuma 50% ya. Dia buat aplikasi sebetulnya bagaimana menjual pasar budaya, istilahnya telurnya bisa terjual bahkan dengan harga lebih baik. Karena dia menarasikan bahwa telur ini bagus dimakan untuk apa, di masa apa, dia kandungan gizinya apa gitu. Nah, tentu teman-teman ilmu sejarah itu bisa melakukan hal demikian. Jadi banyak hal yang bisa kita dapatkan di masa-masa pandemi, sebetulnya mau kita ceritakan kepada masyarakat masa sekarang ya, bahwa kita dulu tidak minum jamu, tidak minum jahe, itu kan gara-gara pengetahuan masa lalu, kita mengulangnya kembali gitu. Dan rendang itu kapan dimakannya misalnya gitu ya, kenapa harus pakai pucuk pelo ubi gitu, atau ya itu kan ada antibody untuk kolesterol ya, narasi itu belum kita bangun. Nah, itu kesempatan bagi teman-teman menjual pengetahuannya kepada pengusaha-pengusaha sekarang ini, dan mereka membutuhkan karena kita tidak tahu sebetulnya jamu misalnya itu mereka membutuhkan pengetahuan itu yang entah antangin entah apa ya, pengetahuan itu sangat diperlukan di masa saat ini. Jadi sekali lagi akan sangat berguna, apalagi di masa pandemi ini, ilmu-ilmu kita ini yang utama bahwa kreativitas, inovasi itu menjadi sangat penting. Mulailah dari teman-teman mahasiswa menggunakan itu sehingga dia bisa memberi arti yang sangat dalam kehidupan sehari-hari. Jadi menurut saya sangat peran kita menjelaskan ilmu masa lalu itu untuk kepentingan masa sekarang. Bahkan yang namanya zat pewarna itu kita punya naskah menceritakan itu. Bagaimana mengobati anak-anak panas misalnya itu ada di naskah-naskah kita gitu. Itu belum tergali, belum kita narasikan dengan baik. Dan itu banyak digunakan oleh teman-teman anak muda kemarin
ketika kita melakukan pekan kebudayaan nasional. Itu bahkan bukan anak-anak sejarah, anak-anak teknik, anak-anak sipil yang menyampaikan kepada kita. Semestinya teman-teman ilmu-ilmu budaya bisa melakukan itu dengan baik dan punya peluang ya di nasional, di internasional. Itu barangkali Mas Alif yang bisa saya sampaikan di pertanyaan. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada Bapak Dr. Andus Fitra Daemhum atas jawaban yang saya pikir sangat lengkap ya itu. Bagaimana dari Saudara Rafki Rusdi, apakah ada tanggapan atau ingin bertanya lagi begitu? Nah, jikalau tidak ada, kita buka ini sharing session selanjutnya. Silakan bagi yang ingin bertanya, berdiskusi atau menanggapi apa yang sudah disampaikan oleh para pemateri kita tadi. Ya, disampaikan lagi bagi para penanya yang pertanyaan bakal mendapatkan giveaway dari panitia. Oh ya, kepada Rafki Rusdi disampaikan nanti giveaway-nya bakal dihubungi oleh panitia ya. Jadi stay saja di room ini atau tinggalkan kontak gitu. Dengan dihubungi oleh panitia. Lagi tapi cukup keras gitu. Jadi karena begini, kadang-kadang mereka harus membutuhkan tenaga ahli lagi karena tidak the recommend and the request itu tidak orang yang tepat pada tempatnya, maka kita lah yang akan mengisi itu jadi tenaga ahli kan gitu ya. Berarti Ibu sekarang dimulai dari kabupaten sampai provinsi ini entah berapa nih jadi tenaga ahli ya di TP2G, pahlawan, kemudian tim ahli cagar budaya, yang itu ya melalui seleksi yang ketat juga kita berkompetisi juga kan gitu ya. Jadi banyak lagi yang lain di kabupaten kota juga tenaga ahli di bidang pariwisata karena orang tidak mengerti, paham dengan pariwisata sejarah, kita yang paham, kita dijadikan tenaga ahli kan gitu. Ada beberapa nih untuk tahun ini SK Gubernur, ya itu karena kapabilitas kita kan gitu. Nah, tentu adik-adik juga tidak menutup peluang untuk itu jadinya. Alhamdulillah ini rahasia aja. Banyak gajinya dari jadi tenaga ahli dari yang lain. Jadi kalau udah Desember ini udah ngumpulin duit aja nih masuk rekening gitu. Kemarin Ibu wah masuk lagi. Itu karena jadi tenaga ahli sebagai sejarawan. Jadi jangan khawatir. Ini Anda ini pesimis Ibu lihat gitu. Nggak boleh pesimis, harus optimis. Bahwa kita mampu, bahwa kita fight gitu loh. Bahwa kita dicari orang kan gitu. Bahwa kita dipilih orang, dicari orang sebagai seorang sejarawan, sebagai orang yang belajar sejarah. Itu yang paling penting gitu. Ya, jadi mungkin itu barangkali nanti kita bisa berbagi pengalaman, tanya nanti itu Kak Emelda kenapa bisa begitu, tanya saya kenapa saya bisa begitu. Bisa saja misalnya dalam 1 minggu itu saya bisa menolak gitu karena 2 hal yang bersamaan untuk menjadi pemateri kan gitu misalnya. Itu kan duit semua. Jadi makanya pupuklah diri kita itu sebagai seorang yang belajar sejarah betul-betul saya mampu kok, terutama sekali di bidang saya, dan saya akan dipanggil oleh orang untuk itu, dan saya akan dicari, dan saya bisa negosiasi dengan harga bahwa saya punya keahlian di bidang itu. Itu yang paling penting kita tanamkan. Kalau saya minder sebagai anak sejarah kan gitu ya. Makanya Ibu bilang di dunia pariwisata di mana kan seperti itu ya. Ya kita memperlihatkan eksistensi kita bahwa saya adalah sejarawan, saya orang yang belajar sejarah kan gitu. Nah, itulah kira-kira barangkali ya. Jadi kalau yang begitu-begitu saya memang tidak setuju itu Kurnia. Jadi makanya janganlah terimbas pikiran kita dengan hal-hal yang begitu. Justru kita melakukan terobosan untuk itu gitu loh. Kalau sejauh kita bisa melakukan kritik, sejauh kita bisa melakukan apa untuk menghalangi hal-hal yang tidak benar itu, lakukan, kenapa tidak?
Tapi tentu dengan memperlihatkan eksistensi diri kita, kompetensi yang kita miliki, udah pasti orang akan mencari kita sendiri. Jadi seperti itu, akan terbuang itu. Jadi seleksi alam itu akan terjadi. Oleh karena itu pupuklah diri itu sebagai seorang sejarawan yang benar, yang benar-benar memiliki kompetensi di bidang sejarah. Mungkin itu saja barangkali Alif. Ya Bu, senang sekali nih dengan anak-anak ini semua. terima kasih atas jawabannya Ibu Siti Fatimah. Pada Yusuf, apakah ada tanggapan balik atau ingin bertanya kembali? Ya, belum ada jawaban ya. Diberitahukan lagi bagi teman-teman yang aktif mengikuti kegiatan ini dari awal sampai akhir, dan teman-teman yang memiliki pertanyaan yang menarik akan mendapatkan door prize atau giveaway dari panitia. Silakan bagi teman-teman yang ingin bertanya atau ingin menanggapi lagi atas apa yang sudah disampaikan oleh pemateri kita, silakan raise hand atau chat saja di kolom chat ya, izin bertanya atau bagaimana begitu. Ya, silakan bagi teman-teman yang ingin bertanya. Atau kita minta juga dari teman-teman Hima Sejarah, apakah ada yang ingin berdiskusi dengan pemateri kita kali ini. Ya, kepada teman-teman silakan, bagi teman-teman mahasiswa ataupun alumni dari jurusan sejarah. Baik, jika tidak ada yang ingin menanggapi, berdiskusi, atau bertanya, kita tutup saja sharing session kali ini. Sampai jumpa buat teman-teman di sesi 2, pukul 13.30 nanti. Pukul 13.15 nanti setelah zuhur. Jangan lupa nanti juga diisi link absensinya. Saya sebagai moderator Alif Maulana Eshum mengucapkan terima kasih sekali lagi buat peserta yang sudah hadir, juga kepada pemateri terima kasih banyak atas materi dan ilmu yang sudah disampaikan kepada kita semua. Saya akhiri saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.